Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Marfatus Solihah dengan NIM 212111232 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan kajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendekatan kajian fikih siasah. Pendekatannya yaitu ada 3, yaitu yang pertama pendekatan normatif, pendekatan sosiohistoris, dan yang terakhir yaitu pendekatan filosofis. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memahami kajian politik dalam Islam sehingga tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan yang biasa muncul, yaitu fikih. Namun, dalam hal tersebut tidak bisa disanggal bahwa kajian politik dalam sejarah Islam yang menjadikan fikih sebagai suatu alat optiknya, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari suatu kedisiplinan yang dominan. Nah, yaitu yang dimaksud yaitu fikih sebagai optiknya sehingga tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain disebut teologi. Dalam melakukan suatu pembahasan politik dalam Islam bersifat normatif. Artinya apa? Artinya yaitu mendasar dalam bingkai fikih dan teologi yang menggambarkan suatu argumentasi atau pendapat yang dapat disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua yaitu ada pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris ini adalah pendekatan yang dapat menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu sosiologis dan sebagai cara pandang. Oleh sebab itu, dalam kerangka sosiohistoris dalam mengkaji politik Islam dapat menjelaskan dengan melihat elemen-elemen Islam dari berbagai aspek sosial, yaitu berupa interaksi, struktur, simbol, institusi, dan kesejahteraan, yaitu yang berupa peristiwa yang memperlihatkan unsur-unsur baik tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir adalah pendekatan filosofis, yang dimaksud yaitu untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap bidang formasi politik Islam. Suatu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji politik Islam adalah fikih. Pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi yang membahas tema politik. Para mutakalim yang pertama mengangkat isu politik, misalnya yang terelevasikan dalam bahasa imamah. 1. Dalam wilayah teologi, pendekatan normatif dapat digunakan, misalnya melihat respon ketika masa setelah Nabi belum terdapat mazhab yang betul-betul bisa mencikapi persoalan tersebut. 1. Golongan Syiah mengatakan bahwasanya imamah atau pemimpin yang wajib menggantikan posisi kepemimpinan hanya dari keturunan Nabi. 2. Golongan Muawiyah bisa mempunyai pandangan lain, yakni pemerintah atau pemimpin adalah pilihan manusia dan campur tangan Tuhan. Yang ketiga, golongan Khawarij menganggap bahwasanya yang patut untuk menjadi pemimpin harus dikembalikan pada dalil, yaitu Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu akan membahas mengenai perkembangan kajian fikih siasah. Nah, dalam perkembangan ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, periode pertengahan, dan yang terakhir adalah periode modern. Yang pertama yaitu ada periode klasik. Nah, ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah pemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul.
Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa Daulat Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini muncul dan dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan ini ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi, yaitu di tangan tentara Mongol. Pada masa itu, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol di Baghdad adalah Ibnu Taimiyah, yaitu pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siasah yang sedikit berbeda dengan pemikir Sunni pada masa periode klasik. Berbeda dengan Sunni pemikir sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan khusus saja. Ibnu Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan dua syarat menjadi kepala negara. Nah, syarat itu adalah yang pertama ada kejujuran atau al-amanah, dan yang kedua ada kewajiban atau kekuatan al-khuwah. Nah, kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Periode terakhir yaitu ada periode modern. Periode modern ini ditandai dengan oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri Muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yaitu mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Nah, sedangkan sikap yang ketiga yaitu melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga pada masa kontemporer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.